وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Puasa kita tetap bisa memberikan efek setelah bulan puasa. Apa yang kita harus lakukan? Ulama mengatakan yang pertama, kita harus menyiapkan diri. Seorang atlet lari 100 meter, ketika dia ingin lomba, lombanya itu paling cuma beberapa menit, bahkan tidak sampai setengah jam bagi seorang atlet lari pendek jarak 100 meter. Tapi yang kita lihat adalah bukan larinya saat itu, tapi proses sebelum itu. Dia telah mempersiapkan dirinya, bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun bagi para pemula. Nah, bayangkan kalau orang ikut langsung lomba lari nggak ada persiapan, apa yang terjadi? Ya kan? Kalau 1000 orang mungkin satu yang nomor 1000 dari belakang. Walillahil mathalu a'la, bagi Allah permisalan yang lebih sempurna. Lebih dari kita lihat dari sisi syariat. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an surat Taubah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Seandainya jika mereka ingin keluar bersama wahai Muhammad, ini ayat turun kepada Nabi Muhammad mensifati orang-orang musyrikin, orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang hidup bersama Rasulullah itu, mereka tidak mau ikut perang bersama Rasulullah, takut mati karena cinta dunia. Tapi ketika melihat Rasulullah pulang bawa ghanimah dan kemenangan, maka mereka bercepat-cepat menyambut Rasulullah di Masjid Nabawi dan langsung menyampaikan uzurnya. Ya Rasulullah, kemarin saya ikut perang karena ABCD. Maksudnya apa? Supaya dimaafkan, tidak dianggap munafik, dan yang terpenting adalah apa? Mereka mendapatkan dunia, yaitu ghanimah. Maka turun ayat. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, walau aradul khuruj, jika mereka betul-betul ingin ikut perang bersamamu, tidak sebagaimana yang disampaikan alasan di hadapanmu, la a'addu lahu udatan, maka dia akan mempersiapkan jauh-jauh waktu, jauh-jauh hari sebelum waktu keluar mereka di jalan Allah berperang. Nah, hari ini jemaah sekalian, penyesalan yang kita alami tidak bermanfaatnya puasa kita seperti hari-hari biasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya beliau menulis Lataiful Ma'arif, orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Untuk apa? Ayubalikuhum Ramadan, agar mereka disampaikan oleh Allah bulan suci Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, mempersiapkan diri, latihan apa yang harus dilakukan. Kita lihat Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad diriwayatkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah kulihat puasa yang paling banyak setelah bulan Ramadan kecuali puasa di bulan Sya'ban. Kalau kita kan kebalik, mumpung belum puasa masih Sya'ban, yuk kita habisi waktu untuk makan dan minum. Kita berbeda dengan mereka. Akibatnya apa? Pada bulan Ramadan bukan substansi yang kita dapatkan, bukan tujuan puasa yang kita dapatkan, sibuk dengan urusan yang bukan substansial. Hari pertama kita lihat nanti sore ini, ya, habis asar, wah semua jalan penuh, semua orang memenuhi jalan. Untuk apa? Untuk cari gorengan. Untuk cari gorengan. Alhamdulillah pondok juga menyiapkan gorengan, tapi yang lebih sehat insya Allah. Nah, kembali kepada maksud. Akhirnya apa yang terjadi? Telat sholat maghribnya, telat sholat isyaknya, ke masjid anehnya bin ajaib hanya untuk sholat tarawih. Yang wajib ditinggalkan, ngejar yang sunnah. Nyiapkan makanan itu sunnah, nyiapkan puasa itu sunnah. Tapi asbab sunnah ini kita sibuk dengan urusan sunnah, ketinggalan yang utama dan yang wajib, yaitu sholat maghrib berjamaah, terutama untuk laki-laki. Maka ulama-ulama dulu mengatakan ini orang tertipu dengan syaitan. Dari awal sudah tertipu dari syaitan. Bagaimana puasa menjadi tameng bagi syaitan? Di awal puasa pun sudah tertipu oleh syaitan. Maka manfaat puasa akan lewat. Maka dipersiapkan jemaah sekalian. Yang kedua, pasang target agar kualitas puasa kita menjadi lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan Islam selalu menganjurkan orang Islam itu punya target hidup, tujuan puasa itu sama. Maka jelas
Kenapa manusia diciptakan? Itulah target hidup manusia. Begitulah dalam puasa. Contoh target yang paling kecil supaya Ramadan berbeda, merasa kualitas itu berbeda. Contoh yang mudah. Kalau bagi jika ada di luar sana, di sini insya Allah sudah hebat semua, yang belum bisa baca Quran dengan benar, pasang target betul-betul tahun ini puasa ini saya baca Qurannya harus sudah bagus. Yang sudah bagus, tahun ini saya harus khatam Quran minimal sekali. Yang sudah khatam sekali minimal 2 kali. Ini target amalan. Dengan target cuma sekalian hidup kita menjadi terarah, waktu kita menjadi bermanfaat, segala hal akan mendukung itu. Kalau tidak, seperti air mengalir, tiba-tiba nggak terasa ya, besoknya sudah takbiran. Saya bilang nggak terasa 30 hari, masa nggak terasa? Kenapa nggak terasa? Karena tidak punya target. Nah, ini yang kita harus mulai rubah, pola kita berpuasa yang harus kita mulai rubah jemaah sekalian. Supaya apa? Puasa betul-betul menjadikan sebagaimana dalam hadis, ya, bulan yang penuh barokah, bulan yang akan meningkatkan derajat kita, bahkan melampaui orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya banyak bertaubat kepada Allah. Karena dalam beberapa riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, tidaklah terhalang rezeki seseorang itu kecuali karena bidzambin, dengan dosa yang dilakukan. Dan kemampuan taufik untuk berpuasa disampaikannya kita di bulan puasa adalah nikmat dan rezeki yang teragung dan terbesar. Jangan sampai kita melihat orang, kok si fulan gampang ya, sebelum azan dia sudah di masjid. Kok bisa baca Quran dengan gampang bulan Ramadan, salat berjamaah, semuanya enak. Kita kenapa susah banget? Ada orang yang bukan karena jaraknya yang jauh dari masjid, mungkin hanya melangkah di samping ke masjid. Bukan karena dia tidak siap, mungkin orang paling siap orang tiap hari bukan hanya olahraga, main barbel. Ya kan, bukan karena nggak punya mobil, mobilnya ada 10 mungkin. Bukan karena nggak punya uang, masya Allah uangnya banyak, orang rumahnya paling megah, tapi kenapa nggak bisa ke masjid? Ini seperti rantai semuanya, ya. Karena dosa-dosa yang dilakukan menghalangi, menghambat dosa yang dilakukan, mungkin sumber makanya tidak halal berkaitan dengan yang disampaikan. Akhirnya setan dengan mudah menguasai orang tersebut, dan ini harus ditaubati. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Setiap manusia, kata Rasulullah, khata'un, kita banyak dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah. Jangan sampai kita tidak menikmati indahnya nikmatnya bulan suci Ramadan. Maka harus banyak bertaubat. Tentunya yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Bukan hanya kita lapar saja, haus saja, tetapi juga pahala pun kita dapatkan sebagaimana yang ditanyakan tadi. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Allah itu tidak perlu dengan orang yang berpuasa yang tidak makan dan minum tetapi tidak mampu menjaga lisannya. Tidak mampu menjaga lisannya. Itu Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian dalam satu hadis yang sahih. Ada orang yang berpuasa yang dia dapatkannya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya. Makanya bahkan kalau kita pun diajak berkelahi oleh orang yang mungkin ada satu kesalahan, katakan ana shaimun, aku sedang berpuasa. Tolong sedang berpuasa, maksudnya bantu aku supaya saya mendapatkan bukan hanya lapar dan haus dan dahaga, tapi juga mendapatkan pahala puasa. Berarti puasa itu sesungguhnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk bisa menguasai hawa nafsu kita. Maka la'allakum tattaqun adalah kesana larinya. Maka jika ini dijalankan dengan benar jemaah sekalian, pada pertanyaan yang keempat tadi, maka setelah puasa pun kita masih bisa istiqamah. Karena tujuan kita pun hanya menahan lapar dan haus saja, tapi lebih dari itu. Maka insya Allah bukti puasa kita itu diterima oleh Allah. Insya Allah ada tandanya apa? Dimudahkan amal puasa berikutnya. Itu kata ulama. Apa buktinya? 6 hari Syawal itu bukti bahwa Ramadan kita insya Allah diterima oleh Allah. Apa buktinya? Dimudahkan pada amal berikutnya. Karena amal yang baik menghasilkan amal yang baik pula. Dosa menghasilkan dosa yang lain.
Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.